yang udah pernah diajarin ke kelas 10 walaupun belum selesai. Nanti bentar. Maaf. Jadi eh matahari sendiri itu merupakan kendali iklim yang sangat penting dan sebagai sumber energi utama di bumi yang gerakin udara sama arus laut. Jadi eh, poinnya di sini tuh matahari itu punya gimana kayak peran yang penting sebagai kendali iklim sama sebagai sumber energi yang utama. Yang mana matahari punya peran yang penting sebagai pengendali iklim di bumi sekaligus sebagai sumber energi utamanya tadi itu lewat energi yang dipancarinnya. Jadi energi yang dipancarin sama matahari itu bakal ngedorong atau jadi apa ya kayak istilahnya penggeraknya gitu, penggerak utama buat proses-proses yang berlangsung di atmosfer dan juga di lautan. Pokoknya yang terjadi di muka bumi gitulah. Contohnya kayak yang udah disebutin tadi kayak ada pergerakan udara atau istilahnya itu angin sama arus laut. Nah, nantinya itu pemahaman tentang radiasi matahari itu bakal kepake di meteorologi karena eh, pengaruhnya tadi ke distribusi energi sama pola cuaca yang ada di muka bumi kita. Jadi kayak yang disebut tadi kayak untuk mengeluarkan udara kan angin kan bakal banyak jenisnya gitu kan. Terus ada juga arus laut mungkin ketika teman-teman belajar OS itu bakal nyambung juga ke materi yang ini. Nah terus selanjutnya eh, mungkin ini kayak lebih ke karakteristik dari matahari gitu ya. Jadi kayak diameter dari matahari itu 1,42 kali 10 pangkat 6 kilometer dan suhu permukaannya itu kurang lebih 6.000 Kelvin. Nah, kalau seingatku tuh buat suhu permukaan matahari itu biasanya itu nggak disebutin gitu ya, terutama kalau buat soal astro gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa eh, inget-inget aja gitulah buat suhu permukaan atau suhu rata-rata dari matahari gitu. Soalnya kadang kayak nggak langsung disebutin gitu, bahkan ya langsung di soalnya tuh langsung aja kita ngitung ya apa adanya gitulah, dan nggak disebutin kayak diketahuinya gitu. Nah terus buat eh, karakteristik selanjutnya tuh setiap sentimeter dari permukaan matahari itu ngemisiin energi rata-rata sekitar atau sebesar 6,2 kilowatt atau 9 bentar, bentar, maaf. Nah, buat matahari sendiri itu ngemancarin radiasinya itu ke segala arah dengan kecepatannya itu sekitar 3 kali 10⁻⁵, yang mana energinya tadi itu bakal ngecapai di bumi itu cuma dalam waktu kurang dari 10 menit. Buat waktu detailnya itu 9,3 menit dengan menempuh jarak 150 juta kilometer. Jadi eh, matahari sendiri itu merupakan bola gas raksasa dengan diameternya tadi 1,42 juta kilometer lah istilahnya sebelum KP6. Jadi sekitar berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah 100 kali diameter bumi gitu lah, 100 berapa gitu besarnya daripada diameter bumi. Nah, suhu permukaan matahari itu rata-ratanya mencapai 6.000 Kelvin, sedangkan buat suhu di intinya itu bisa sampai jutaan gitu. Jadi biasanya kalau yang dipakai buat perhitungan itu suhu permukaan sih, kalau seingatku ya. Nah, permukaan materi yang biasanya sering dibahas tuh namanya tuh fotosfer. Soalnya fotosfer sendiri itu kayak tempat apa ya, tempat eh, part dari matahari yang jadi lokasi energi itu dibentuk itulah dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang nantinya tuh bakal dilepasin ke luar angkasa. Nah, setiap sentimeter persegi dari permukaan matahari itu bakal eh ini nyambung sama bawahnya sih, tapi nggak apa sekalian aja. Jadi kayak eh, setiap sentimeter dari permukaan matahari itu bakal ngasih energi 6,2 kilowatt atau kalau misal dikonversi jadi kalori itu kalori per menit itu setara sama 9 kali 10⁴ kal per menit. Yang mana energi yang dihasilkan ini tadi itu
berasal dari proses fusi nuklir yang ada di inti matahari yang mungkin teman-teman udah belajar di astro juga gitu ya. Yang mana buat proses fusi nuklir di inti matahari itu kan apa kayak bakal ngerubah hidrogen jadi helium gitu kan yang dari perubahan itu tadi tuh bakal ngasilin energi yang besar banget gitu. Terus ener- energi matahari itu buat poin yang ketiga itu energi matahari itu bakal diradiasiin serba sama ke segala arah yang mana sebagian besar dari energi tersebut nanti tuh bakalan hilang ke alam semesta dan sebagian kecil aja yang bakal diterima sama bumi. Jadi ini bakal lebih ngebahas tentang penyebaran dari energi matahari yang mana energi yang dipancarin sama matahari itu eh, tersebarnya itu secara seragam. Jadi kayak semua itu sama ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang mana proses ini tadi yang penyebaran energinya itu disebut sebagai radiasi matahari gitu. Jadi radiasi matahari itu ya energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik itu tadi. Cuman sebagian kecil doang yang sampai ke bumi. Nah, penyebab kenapa kayak bumi kayak energinya itu udah banyak hilang di luar angkasa itu pertama karena jarak antara matahari sama bumi yang nanti bakal kita bahas selanjutnya. Jadi ada peran jarak antara matahari dan bumi gitulah yang mengaruhi tadi. Karena kan buat jaraknya kan 1 AU kan. 1 AU itu 150 juta kilometer. Yang mana dengan jarak ini energi yang diterima sama bumi itu bisa dibilang kayak cuman fraksi kecil doang itulah dari total energi yang dipancarin sama matahari. Nah, kemudian buat penyebab lainnya tuh karena tadi kan tadi udah disebutin udah di state kalau misal energi yang dipancarin matahari itu tersebarnya seragam ke segala arah. Jadi kayak penyebaran ke alam semestanya tadi yang pengaruhin itu tadi. Jadi sebagian energi itu bakal hilang ke ruang angkasa dan akhirnya itu nggak sampai ke bumi gitu. Jadi cuman sekitar 0,5 miliar bagian dari energi total matahari yang bakal diterima sama bumi. Jadi kayak gitu. Sebentar guys. Sebentar ya guys. Terus aku lanjut lagi buat poin selanjutnya. Distribusi radiasi elektromagnetik yang diemisi sama matahari itu hampir sama kayak yang diradiasiin dari benda hitam untuk suhu 6.000 Kelvin. Yang mana perhitungan distribusi radiasi itu didapetin dari persamaan antara spektra matahari dan spektra benda hitam yang diperoleh dari suhu perkiraan dari lapisan permukaan matahari tampak yang tadi yang 6.000 Kelvin dan juga karena matahari sendiri itu tidak meradiasiin secara sempurna seperti halnya benda hitam. Makanya nantinya itu bakal ada hasil yang sedikit berbeda namun nggak beda jauh gitulah. Makanya di pembahasan selanjutnya itu bakal kita ngebahas tentang matahari itu sebagai benda hitam. Oh, sebelumnya mungkin tadi ada yang kelewat, bentar, maaf. Oke. Nah, nah, tadi kan kita kayak ngejelasin gitu lah ya tentang gimana sih penyebaran energi dari matahari. Nah, buat penyebaran energi dari matahari itu biasanya bakal nyambung ke pembahasan terkait peran energi matahari buat bumi itu sendiri. Jadi dengan energi yang sampai ke bumi itu cuman katanya katanya cuman dikit banget tuh emang udah mencukupi kah atau kurang atau gimana dan emang perannya sebagaimana ke radiasi dari matahari itu sendiri. Jadi
energi yang diterima bumi dari matahari itu nanti ada istilahnya tuh konstanta matahari, yang mana tuh besar, buat besarannya tuh ada perhitungannya juga gitu. Nanti kayaknya bakal dibahas juga, cuman mungkin spoiler di awal gitulah. Buat besarnya konstanta matahari itu 1360 eh, 1360 watt per meter persegi di puncak atmosfer dari bumi, yang mana energi ini tadi atau konstanta matahari tadi itu yang bakal mengaruhi banyak proses di sistem bumi gitu. Contohnya kayak pemanasan permukaan bumi, yang mana energi matahari yang diterima sama permukaan bumi itu bakal nyebabin variasi suhu yang nyebabin adanya pola cuaca, terus adanya iklim yang beda-beda gitu di setiap wilayah. Kemudian pengaruh lainnya itu selain pemanasan permukaan bumi itu bisa nyebabin pergerakan atmosfer dan juga lautan yang udah disebutin di awal tadi. Jadi perbedaan pemanasan antara garis lintang sama apa waktu-waktu tertentu kayak kondisi-kondisi tertentu itu bakal ngasilin pergerakan udara atau istilahnya angin, udara yang bergerakan angin gitu ya, sama nyebabin adanya arus laut yang terdistribusi energinya ke seluruh permukaan bumi. Nah, kemudian buat pengaruh lainnya itu ada di fotosintesis, ya yang seperti teman-teman tahu itulah. Jadi kan energi matahari itu sumber kehidupan utama gitu lah buat makhluk hidup, terutama tumbuhan yang memanfaatkan itu buat fotosintesis, yang merubah energi kimia, merubah energi matahari jadi energi kimia gitu. Nah, terus aku lanjut lagi ke yang poin selanjutnya tadi. Bentar. Nah, radiasi tadi kan ngebahas tentang radiasi matahari sama perannya gitu kan di sistem atmosfer. Nah, jadi radiasi elektromagnetik yang dimanfaatkan sama matahari itu eh, punya karakteristik yang istilahnya tuh menyerupai benda hitam gitu dengan suhu yang sama, di mana suhunya tadi kan suhu permukaannya kan tadi 6.000 Kelvin gitu kan. Jadi kayak dilakukan suatu percobaan yang dimana dilakukan ke benda hitam gitu. Nah, tapi itu hasilnya bakal mirip gitu lah sama matahari, sehingga ada bukan anggapan sih, kayak apa ya, kayak istilahnya itu matahari itu bakal diperhitungkan sebagai suatu benda hitam gitu karena efektivitasnya itu tadi. Nah, benda hitam sendiri itu mungkin teman-teman udah pernah dengar juga atau membahas di astro. Jadi benda hitam itu kayak suatu model ideal gitu di fisika, kayak suatu ya model yang dianggap kayak eh, benar-benar nggak ada sesuatu yang mempengaruhi gitu, yang mana dia tuh bisa nyerap sama mancarin radiasi secara sempurna tanpa ada tanpa adanya energi yang hilang. Jadi benar-benar apa yang dia serap dan apa yang dia pancarkan tuh ya sama gitu, mungkin nggak ada yang hilang di tengah-tengah gitu istilahnya. Atau istilahnya mungkin kalau teman-teman belajar di sekolah tuh kayak efek apa, aktivitas dari suatu mesin gitulah. Nah, meskipun demikian, matahari itu bukan benda hitam yang sempurna. Ya walaupun tadi di awalnya tuh dianggap sebagai benda hitam, tapi itu nggak dianggap yang sempurna banget. Sehingga spektrum radiasinya tuh bakal sedikit berbeda gitulah perhitungannya. Nah, perbedaan ini tadi tuh terjadi karena adanya proses yang berlangsung di atmosfer dari matahari. Contohnya kayak interaksi antar partikelnya atau molekul-molekulnya gitu-gitu. Itu yang nyebabin eh, radiasi matahari itu dianggap sebagai benda hitam, tapi nggak dianggap benda hitamnya itu secara sempurna gitu. Jadi masih ada, sebenarnya masih ada yang hilang gitulah istilahnya. Tapi yang hilangnya tuh nggak banyak-banyak banget gitu. Nah, terus aku lanjut lagi buat tadi kan udah disebutin juga kalau misal
dari persamaan antara spektrum matahari sama spektrum benang itu diperoleh suhu perkiraan dari lapisan permukaan matahari yang mana karena matahari itu nggak ngeradiasiin secara sempurna selayaknya benang hitam, maka diperoleh hasil yang sedikit berbeda. Jadi eh, buat pembahasan terkait spektrum radiasi matahari dan juga benang hitam, itu tuh di spektrum matahari itu menunjukin distribusi distribusi energi radiasi elektromagnetiknya pada berbagai panjang gelombang. Kan yang di radiasi dari matahari itu kayak panjang gelombangnya itu bervariasi gitu kan. Kalau teman-teman ingat tuh kayak ada pembagian panjang gelombangnya mulai dari yang paling panjang sampai paling pendek gitu. Nah, kalau berdasarkan hukum benda hitam, spektrum radiasi itu eh, bakal bergantung pada suatu suhu dari benda tersebut gitu. Nah, dengan menganalisis spektrum matahari yang tampak, nah akhirnya dari percobaan itu tuh kayak para ilmuwan tuh ngedapetin gitulah suhu perkiraan dari suhu fotosfer atau lapisan permukaan matahari yang tampak itu tadi, yang mana ya yang didapetin tadi sekitar kurang lebih 6.000 Kelvin gitulah. Nah, 6.000 Kelvin itu tadi didapatnya dari situ. Nah, cuman karena matahari itu balik lagi tadi nggak ngeradiasiin energi secara sempurna selayaknya benda hitam, ada kayak apa istilahnya kayak penyimpangan gitulah dari hasil yang diperoleh. Nah, penyimpangan-penyimpangan tadi itu disebabkan karena adanya kayak absorpsi gas di mataharinya itu sendiri, terutama di bagian atmosfer. Jadi kayak unsur-unsur yang eh, tadi kan buat yang fusi kan tadi ada hidrogen sama helium gitu kan. Nah, unsur-unsur kayak hidrogen sama heliumnya tadi di atmosfer matahari itu bakal menyerap energi elektromagnetiknya itu pada panjang gelombang tertentu yang akhirnya eh, dengan diserapnya itu tadi itu bakal nyiptain kayak celah gitulah dalam spektrum yang nantinya itu bakal dikenal sebagai garis Fraunhofer. Mungkin teman-teman bisa search juga gitu kan terkait garis Fraunhofer ini. Soalnya dari aku sendiri eh memang ketika di Astro kayak belum pernah baca gitu sih buat eh, celah spektrum ini tadi istilahnya. Terus buat faktor lainnya tuh selain ada absorpsi tadi ada efek emisi gitu. Jadi lapisan atmosfer di matahari. Jadi lapisan matahari itu ngemancarin radiasi tambahan yang bisa ngubah distribusi dari spektrum panjang gelombangnya itu sendiri gitu. Jadi makanya bakal ada perubahan hasil yang diperoleh gitu ketika kita nganggap matahari sebagai benda hitam dan ngehitung gitu buat kita tahu perkiraan suhu permukaannya. Terus buat poin selanjutnya, radiasi elektromagnetik cukup penting dalam proses pertukaran energi di dalam atmosfer yang mana radiasi elektromagnetik ini tadi itu menjalar dalam bentuk gelombang dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 10 eh, centimeter per detik. Jadi eh, buat pembahasan selanjutnya itu bakal ngebahas terkait radiasi elektromagnetik dan juga pertukaran energi di atmosfer. Nah, buat radiasi elektromagnetik sendiri kan eh, merupakan salah satu cara utama gitulah buat suatu energi itu berpindah di atmosfer. Kayak yang paling umumnya gitulah, paling generalnya gitu. Nah, radiasi elektromagnetik ini tadi itu bakal ngejalar dalam bentuk gelombang elektromagnetik juga namanya, yang punya kecepatan 3 kali 10 cm per detik atau eh, sebenarnya kalau di pin apa dikonversi jadi kilometer per detik tuh eh, setara lah sama kayak kecepatan cahaya di ruang hampa. Nah, radiasi elektromagnetik kan terdiri dari berbagai panjang gelombang gitu kan, kayak spektrumnya tuh banyak. Yang mana masing-masing dari eh, panjang gelombangnya itu punya peran penting itulah di sistem atmosfer. Cuman dari saking karena apa kayak banyak eh, jenis panjang gelombangnya banyak spektrum tuh biasanya dibagi jadi dua kayak ada gelombang pendek sama gelombang panjang. Nah, yang radiasi gelombang pendek itu tuh asalnya itu dari energi matahari yang sebagian besar dipancarin dalam bentuk gelombang pendek contohnya kayak sinar tampak sama
sinar ultraviolet atau sinar UV, yang mana buat gelombang jenis ini itu bakal ngebawa energi yang tinggi dan ngemainin peran penting dalam memanaskan permukaan bumi ini. Nah, sedangkan buat jenis lainnya tuh ya gelombang panjang gitu. Jadi kayak ada radiasi gelombang pendek sama radiasi gelombang panjang. Nah, cuman kalau buat yang gelombang panjang ini tuh asalnya dari bumi yang nyerap radiasi gelombang pendek dari matahari tadi, terus dibalikin lagi gitu. Jadi kayak dipancarin lagi energinya itu kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang yang panjang gitu. Contohnya kayak inframerah. Jadi matahari itu ngemancarin energi ngemancarin energinya itu dalam bentuk gelombang pendek diterima bumi, terus bumi ngemancarin kembali dalam bentuk gelombang yang panjang gitu. Nah, radiasi gelombang panjang ini tuh bisa berinteraksi gitu sama gas-gas rumah kaca, contohnya kayak karbon dioksida, terus kayak air, dan nantinya itu bakal ikut berpengaruh itulah kayak berkontribusi buat efek rumah kaca dan juga pengaturan suhu global. Hmm, bentar, kurang 1 menit. Ya aku, karena kurang dari 1 menit, mungkin eh, buat penjelasannya langsung dilanjutkan di Zoom, link Zoom yang satu ini aja, biar nggak keputus. Mungkin teman-teman bisa langsung pindah aja ke link sebelah.